Selamat datang kembali di Malaka Podcast. Hari ini aku akan ngobrol dengan salah satu personel dari band yang sangat digemari anak muda. Band itu bernama The Johnson dan aku di sini bareng Aji, basis dan penulis lagu ya untuk Iya. Johnson. Hehehe. Tadinya sebenarnya mau ada Tata juga, tapi lagi berhalangan sakit tadi pagi, jadi diwakili Aji aja. Iya. Mulai dari mana ya enaknya? Jadi sekarang tuh Johnson sebenarnya lagi promo album baru ya. Iya, album Romantisasi kelima, Impulsif. Romantisasi Impulsif. Kita bahas dari situ aja dulu kali ya. Boleh dong. Dari yang fresh dulu. Aku sempat dengar di albumnya dan aku ngerasa ini kayaknya album yang ditulis dengan sebuah konsep bercerita Iya. antar satu track dengan yang lain, berbagi dunia yang sama, mengingatkan ke album legendaris gue pikir dari Melancholic Beach tahun 2009, balada Johnny dan Susie. Apakah ketika kalian menulis album Romantisasi Impulsif ini memang konsepnya seperti itu, terinspirasi dari album itu, atau membayangkan sesuatu yang berbeda? Kalau aku sih ya beberapa terinspirasi oleh sebuah konsep album tuh dari ya salah satunya Melancholic Beach dan juga Silam Pukau. Oh iya, Dosa Kota Kenangan. Iya, terus 3 Pagi kayak lumayan cukup jarang band-band untuk rilis album yang terkonsep gitu. Ceritanya satu dunia gitu. Iya, satu dunia. Dan untuk si dari Benang Semakin Binal ini kan kayak dari awal tuh kalau aku sih pengen nulisnya trilogi karena kan pendekatannya novel. Oke, menarik sih. Ada trilogi dan tetralogi kan kalau di buku. Dan itu yang pengen aku niatin dari awal sebenarnya. Oke. Si konsep trilogi ini, makanya terciptalah si trilogi Banal Semakin Binal, Durja Bersahaja dan Romantisasi Impulsif. Boleh diceritain nggak seperti apa cerita dalam trilogi ini, benang merahnya mungkin ya, antar album? Nah, si Romantisasi Impulsif kan ini pendekatannya film ya. Oke. Aku mencoba pendekatan ketika nulisnya tuh pendekatan film, makanya aku coba bikin sinopsisnya dulu justru kayak gitu. Jadi terciptalah nama si Johan dan Marni. Oke, dua tokoh utamanya. Dua tokoh utama yang nggak sengaja aku pikirin tuh nama itu tuh dari buku-buku pelajaran SD bahasa Indonesia gitu. Indonesia banget namanya. Indonesia banget kan, kayak Budi, Randi, Johan, Marni gitu. Kayak hal yang bagian core memori aku gitu. Nah, si dua tokoh ini kan siapa mereka ini, Ji? Nah, mereka ini aku bikin memiliki latar belakang yang dihimpit kemiskinan gitu. Si dua tokoh ini dengan latar belakang yang berbeda tapi memiliki masalah yang sama, yaitu kemiskinan. Terus karena aku menggambarkan si album ini tuh sosioekonomi, jadi aku tarik lagi nih jalur perdagangan di Indonesia, sejarah-sejarahnya. Kayak jalur perdagangan pedagang Tionghoa, terus pedagang Gujarat, pedagang dari Cordoba gitu kan. Mereka kan yang masuk ke Indonesia pada zaman dulunya kan. Nah, itu yang menjadi pondasi-pondasi konsep dari aransemen dan juga kayak visualnya. Menarik. Si Romantisasi Impulsif. Sorry, gimana cara kamu menghubungkan cerita sejarah perdagangan di Indonesia dengan kisah cinta dua tokoh ini, Ji? Ya itu, lewat benang musiknya. merahnya. Karena benang merahnya si kemiskinannya ini. Terus dari musik kan ini lebih berdansa ya dari karya-karya Johnson yang sebelumnya, lebih berdance. Itu juga kami mencoba ambil dari budaya-budaya Indonesia yang dimana ketika ada orang mati tuh justru dirayakan kan. Nah, beberapa budaya di Indonesia tuh ada yang ngambil merayakan kematian kan.
Nah, karena si Johan dan Marni ini di cerita album ini kita bikin mati. Dan kita harapkan si Johan dan Marni ini justru hidup di Banal dan Semakin Binal dan juga Durja Bersahaja gitu. Jadi secara film tuh dia alurnya mundur. Oke, jadi sebetulnya Johan dan Marni juga adalah tokoh di dalam 2 album sebelumnya. Diniatkannya seperti itu. Jadi kayak hidup abadinya di situ. Menarik. Itu dari awal ya direncanain gitu. Untuk sebenarnya kayak si romantisasi impulsif ini diambil dari zin pertama aku yang kolaborasi sama kawanku, itu romantisasi impulsif ya, kumpulan puisi aku juga. Itu juga setelah Banal Semakin Binal tahun 2022 itu emang aku nulis sebuah zin yang akhirnya digunain jadi draft juga di album ini. Kayak jadi pas aku nulis Merguk Antidepresan lah gitu. Ya, di Banal ya. Di Banal kayak itu kan aku sama kawanku ya di sebuah kamar, kayak ya ngobrol lah selain kayak teman, terus kayak teman aku nyeletuk, sebelum lu bunuh diri nanti lagu apa yang terakhir yang lu dengerin gitu. Temanku sempet nanya gitu ke aku. Nah, aku tuh gak bisa jawab tuh. Cuman dari situ ya tercetus lah aku pengen bikin sebuah album yang tentang bunuh diri terus dalam sealbum. Jadi ya menjadi anthem pengiring akhir hidup seseorang. Iya. Ya cuman untuk itu untuk apa ya? Jadi didengerin, kalau misalkan ini lagu terakhir ya, mungkin bisa mikir-mikir lagi gitu loh dalam sealbum ini, biar nggak impulsif gitu. Karena kan kalau bunuh diri kan sebenarnya pemikiran yang matang, dia kan terencana. Iya, benar. Karena kalau aku sih meyakini untuk suicide itu butuh keyakinan yang benar-benar matang gitu. Karena nggak mungkin kalau kalau nggak mateng gitu secara tekad kayak nggak akan berani sih. Oke. Ini menarik Ji, karena konsep trilogi ini setelah keluarnya romantisasi impulsif, ketika orang mendengarkan ulang Durja dan Banal, jadi semacam dapat framework baru gitu kan. Iya, sudut pandang baru gitu. Sudut pandang baru. Sudut pandang dari si tokoh ini. Benar. Jadi ketika orang mendengarkan lagu-lagu yang cenderung personal ya, kayak Langit Tak Seharusnya Biru atau Merguk Antidepresan lagi, orang jadi dapat apa sih latar dari depresi atau kecemasan individual ini, ternyata berkaitan sama kemiskinan struktural, sama kekerasan gitu-gitu. Memang itu yang pengen kalian tampilkan ya, masuknya dari kegelisahan atau keresahan individu, di akhir baru dikasih tahu bahwa sebenarnya ceritanya sebesar ini loh gitu. Iya, karena kalau aku sama Tata kan kayak meyakini seharusnya kita harus beres dulu nih sama diri sendiri, baru bisa mikirin ke yang lebih luas lagi gitu. Bisa dari rumah, dari diri sendiri ke rumah, baru ke tetangga, baru ke yang skala yang lebih besar lagi gitu. Oke, menarik. Dan itu juga tercermin di cara kalian memproduksi musiknya ya. Iya. Kayak di Banal kan cenderung raw, Durja malah lebih raw lagi ya. Durja lebih raw lagi dan emang sengaja kita bikin lo-fi. Iya, itu lo-fi juga ya. kayak pengen menggambarkan si timelinenya juga. Si dalam trilogi album ini si Durja Bersahaja tuh timelinenya emang di zaman dulu gitu. Maksudnya di taman yang pertama. Karena kan dari segi penulisan lirik tuh POV anak-anak melihat dewasa. Iya, benar. Aku tuh pengen menggambarkan si Durja Bersahaja nih, ya masa anak-anaknya si dua tokoh ini sih. Oke. Lalu masuk ke Banal di era remajanya, baru si cerita bermulai di ketika si Johan dan Marni ini ketemu di dewasa ini. Konteksnya. Wah. Dan itu terasa juga di romantisasi impulsif tuh kalian lebih explore macam-macam sound yang berbeda tadi ya. Iya. Aku dengar ada kayak gitar-gitar Cina gitu. Ya, itu sebenarnya gitar biasa sih. Emang cuman ngambil scale-nya ya.
Mandarin. Nah Iya. itu bagian konsep yang aku sebutin. Oke. Kalau ini ngambil dari jalur perdagangan. Oke, aku sebenarnya masih belum paham terkait si jalur perdagangan ini ya. Kayak hubungan antara cerita sejarah dengan cerita dua tokoh ini. Itu gimana kalian nyambungin ya sebenarnya, Ji? Selain dari memasukkan identitas musik Cina dan mungkin lain-lainnya. Ada ceritanya dalam lirik nggak? Dalam lirik sih nggak terlalu ya, karena lebih ya menopang dari segi aransemen. Terus kalau untuk yang Cordobanya yang Spanyolnya tuh ya ada yang ya di lirik mungkin ya Mi Amor doang, dan sebenarnya itu ngambil kayak di judul lagu visual. ini gitu. Iya, Oh, ya, si artwork visualnya kan digambar sama Jonathan Sirit. Dia seorang ilustrator dari Spanyol Oke. dan punya band juga post-punk Belgrado. Oke. Nah, jadi kayak dari awal tuh pas nulis lirik ini emang kita ngincar ilustrator ini. Oke. Karena aku nunggu setahun juga buat ngontek dia. Oh. Lumayan, dia kan sibuk juga Padat gitu, ya? padat, sering gambar ilustrasi festival di Eropa sana. Oke. Ini menarik nih, Ji. Biasanya orang ketika ngomongin pemiskinan struktural atau pembodohan struktural tuh orang narik tuh ke masa kolonial. Ketika kita dijajah pemerintah Hindia Belanda dan bahkan VOC gitu. Kenapa kalian memilih menarik cerita ini titik awalnya tuh masuknya perdagangan dari bangsa-bangsa asing? Ada ide apa di balik itu? Lebih ke itu pelajaran sejarah sih. Aku ke apa ya, terlintas saja dari buku-buku sejarah yang aku pelajarin dulu di SMP. Ya makanya kan ada nama-nama yang dari buku bahasa lebih Oke. terlintas saja sebenarnya. Oke. Sekilas lewat, dan kalian jadi ngerasa kayak oh semua ini bermula dari zaman itu gitu. Terus kayak ya, bagus deh dimasukin ornamen-ornamen ini ke sebuah album ini gitu. Karena kan kayak ya bisa kita lihat kayak si keadaan sosial di Indonesia sekarang kan pasti ada percampuran budaya dari zaman dulu kan. Iya, benar. Kayak dari kulinernya, dari apapun, dari bentuk bangunan. Oke. Jadi kayak selain kalian menautkan antara keresahan pribadi dengan keresahan kolektif, kalian juga menautkan apa yang terjadi pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa lalu kayak gitu ya sebenarnya. Di luar album Romantisasi Impulsif, kalian juga kan sempat merilis beberapa single ya. Ya single pasang. Kayak salah satunya Racun Suara yang aku nulis buat kalian waktu itu. Ceritanya tentang kurang lebih kalau kawan-kawan belum dengar soal inilah ya, ancaman represif dari orang-orang berseragam. Nah itu single-single lepasan yang dirilis di antara album ini, apakah masuk ke dalam cerita itu juga atau semata-mata dari kalian buat ngeluarin materi yang belum dapat wadah di album aja? Karena si Johnson semenjak Banal Semakin Binal tuh selalu apa ya, rilis album yang terkonsep. Jadinya si Racun Suara ini tuh nggak menjadi bagian si album karena keresahannya beda gitu. Ya meskipun memiliki benang merah yang sama, tapi secara penulisannya emang bener-bener terpisah. Dan proses rekamannya juga terpisah gitu. Lebih ngerespon keadaan yang terjadi waktu itu ya. Iya, terus kayak jadi kan kalau Johnson setiap rekaman tuh udah pasti kayak 2 minggu udah ngosongin waktu 2 minggu. Jadi dalam dalam waktu itu ya sealbum udah pasti direkam secara barengan gitu. Itu yang jadi yang kita tangkap tuh momennya, apa yang kita rasa waktu itu. Jadi ya jadi portofolio si Johnson aja sih, apa yang kayak apa ya, misalkan kayak Banal dari kami nggak tahu apa-apa, terus Dur Jabri saja jadi mulai mengerti sound. Jadi ya jadi sebuah perkembangan gitu secara personalnya.
Itu menarik banget ya, ketika udah lebih jago soal sound malah milih produksi yang lebih lo-fi, lebih raw gitu. Explore-nya menarik. Biasanya kan orang begitu dia udah ada pengalaman, udah tambah jago, malah bikin yang lebih studio banget gitu. Kenapa Ji waktu itu kalian malah ekspor ke arah sebaliknya? Lebih ingin lebih apa ya, lebih do it yourself ya. Kan di situ kan dibantu sama teman-teman juga proses produksi ya. Terus emang apa ya, aku tuh ingat perkataan si Mbak Keke Tumbuhan. Mbak Keke tuh Mbak Keke atau Mas Indra Ameng lah. Oke. Sempat bilang kalau ya kalian tuh nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang vintage kalau tidak menggunakan barang-barang yang vintage juga. Makanya di situ kami nyoba berburu barang-barang jadul juga ya, meskipun nggak 100% ya. Jadi tantangan gitu. Jadi tantangan di situ karena kan si Johnson juga berangkatnya dari situ. Iya. Dapatnya apa aja waktu itu Ji? Barang rekaman vintage. Waktu itu tuh Durja Bersaja gunain ampli kamar kayak Fernandes. Ampli kamar kecil segini, terus dan elektro. Terus ada ampli dari Inggris HH, itu masih aku pakai. Itu barang tua semua. Yang HH British lumayan tua. Terus bassnya aku pakai Honey Rickenbacker, kopi Rickenbacker itu tua juga. Seru juga ya berburu sound lewat barang-barang tua sih. Soundcard sama tapi kayak yang sebelumnya. Soundcard waktu itu pakai SSL kayak punya engineer itu waktu itu Durja Bersaja sama Andolik gitu. Kirain ganti yang tua juga tuh, yang vintage. Mahal banget pasti. Mahal. Kayak sekarang aja semakin sadar kalau barang-barang audio profesional tuh emang semahal itu. Gak ngotak ya. Nggak ada habisnya sih. Benar, kalau mau dikejar ya. Mau dikejar nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Aku ngebayangin bikin album aja tuh susah. Apalagi bikin album yang di dalamnya ada cerita, ada dunia yang utuh, terus ada identitas sound yang utuh. Gimana cara kalian di Johnson buat menyiasati pressure yang berat itu, tetap bisa having fun ketika bikin musik dan tetap bisa rilis secara disiplin ya? Karena rilisan Johnson sebenarnya konsisten gitu, ada terus, nggak molor 5 tahun gitu dengan semua ambisi itu. Caranya gimana Ji? Kalau dari aku sama Tata kan awalnya bikin Johnson emang sekedar rekam dan rilis gitu awalnya, dan itu menjadi salah satu pondasi si Johnson sekarang. Dan ya untuk sebuah cerita sebenarnya kita kembalikan lagi sih ke pendengar pada akhirnya, karena dari Johnson pun membebaskan untuk pendengar tuh berimajinasi mau ngambil sudut pandang yang kayak gimana nih. Bahkan kayak beberapa temen ada yang nganggap si Johan dan Marni ini Johannya doang yang mati, tapi dari sisi penulis Johan dan Marni yang mati gitu. Kayak itu seru banget. Justru karena kita membebaskan si cerita ini di album-album sebelumnya, jadi dia bebas dan sudut pandangnya ini. Mungkin kalau ada kesempatan mungkin bisa difilmkan, baru bisa bisa menceritakan sebuah lebih detail lagi gitu. Iya, menarik. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, tapi sebenarnya udah sering diomongin ya, Aji dan Tata punya minat khusus terhadap film karena memang keluarganya dari latar belakang dunia perfilman. Iya, sinematografi. Tapi ini udah sering dibahas, kalau kalian ngikutin sudah tahu biasanya. Oke. Karena tadi sempat ngomongin soal penulisan Ji, aku pengen kita agak masuk ke situ, ke kamu sebagai seorang penulis lirik. Mungkin kita coba agak breakdown gitu salah satu lagu hits Johnson. Ada banyak potongan misalnya pada lagu Langit Tak Seharusnya Biru yang sebenarnya dia bagus, enak dinyanyikan, tapi misterius gitu. Maksudnya apa gitu? Boleh nggak dipandu gitu untuk dari sisimu setidaknya?
lirik dalam lagu ini tuh ngomongin apa sebetulnya sih? Oh. Sekilas kayak pelajaran astronomi, Iya, sekilas kayak metafor dalam puisi. Nah, boleh diceritain. Kalau dari waktu itu tuh Langit Tak Seharusnya Biru tuh emang dari puisi aku Mhm. yang udah lumayan lama tuh, mungkin 2015 atau 16 lah, baru dirapihin lagi. Dan kayak sebenarnya kayak menceritakan di versi kan, merangkai langit dan samudranya cahaya lamamu kau bercanda. Itu kayak cahaya bintang yang kita lihat sekarang tuh ya emang jutaan lampau gitu, Terlambat sampai ke kita terlambat gitu ya. ke kita. Lebih ke situ. Nah, yang bercanda di situ siapa, Ji? Nah sebenarnya itu percaya awalnya, cuman pas rekaman kayaknya lebih bandelan bercanda deh, Jadi bikin variasi gitu dibikin ya. variasi. Anjir, Nah, itu misteri yang menarik. keseketika itu sering tuh terjadi pas rekaman. Yang wah ini bercanda aja deh, lebih bandel gitu, Iya, lebih liar. dadakan berubahnya. Iya. Terus apa? 100 kata, aku percaya. Iya. Apa yang 100 kata itu? Lebih ya, mungkin banyak ya mitos-mitos orang yang ketika ngeliat bintang jatuh tuh dijadiin doa gitu. Wah, Lebih ngambil cerita dari segitunya sih. oke. Jadi kayak semua yang terucapkan ketika ngelihat bintang Bintang itu jatuh. percaya. Iya. Anjir, manis banget itu lagu. Tapi kurasa pendengar Johnson pasti salah satu lagu yang mereka hafal lah ya itu ya. Itu terus tadi mereguk antidepresan udah sempat diceritain. Iya. Apa anthem pengiring ini ya, buat ngajak orang mikir-mikir lagi ya. Itu romantisasi Oh, musik. impulsif ya. Kalau Kalau mereguk- antidepresan gimana ceritanya? Ya sebenarnya itu ya kalau ke saya si temanku ini, Mhm. ya karena dia ya untuk beraktivitas tuh emang membutuhkan Oke, obat. antidepresan untuk bisa untuk bisa beraktivitas lancar aja sih. Kayak gitu. Oh, kayak melaporkan aja gitu ya Iya. kondisi keseharian. Jadi sebenarnya sebelum mulai bermusik pun dirimu tuh udah nulis puisi aja ya? Udah. Boleh diceritain nggak kenapa memilih nulis puisi bukan yang lain? Kadang kan orang kalau misalnya suka nonton film atau apa, biasanya masuknya lewat cerita, nulis cerita. Aku nulis puisi sebenarnya hasil dari kegabutan lulus SMA kayak. Oke. Waktu itu kan masih suka-suka naik gunung. Oke. Terus pas kuliah kan masih belum tuh, masih nunggu masuk kuliah juga. Jadi dalam rentang itu tuh punya banyak waktu lah. Jadi menghabiskan lebih banyak naik gunung, terus nulis juga. Tapi ide untuk menulis puisi itu datang dari mana? Apakah dari membaca puisi orang atau tiba-tiba aja nulis puisi kali ya gitu? Kayaknya mungkin karena ini ya, Uyut aku kan penulis juga. Oh, Uyut ya? Ya, Sanusi Pane kan. Oh itu Uyutmu ya? Iya. Jadinya Respect, aku baru tahu. jadi aku ya pas kecil suka baca buku-bukunya juga sih, tapi non puisi buku-bukunya. Ya. Eh, Dia nulis banyak kan memang. Ya karena tahu Uyut aku nulis puisi, ya akhirnya nulis-nulis aja sih. Sekedar nulis aja gitu. Itu Uyutmu langsung, Je? Uyutmu langsung. Dari berarti kakeknya ibu aku. Iya, langsung gitu ya turun. Baru tahu info baru. Udah pernah dibahas belum sih di konten? Udah kayaknya. Udah pernah ya? Aku yang nggak lihat berarti. Oke, jadi memang dari kecil berarti udah akrab sama tradisi membaca gitu ya. Iya. Udah kenal, terus memutuskan untuk nulis. Terus ketika harus menulis lirik lagu, itulah hal terdekat yang bisa kamu ambil gitu ya, puisi ya. Karena tadinya bukan kamu kan yang nulis lirik. Iya. Awal. Album awal-awalnya Johnson kan masih ditulis sama Tata. Berbahasa Dan Inggris. Berbahasa Inggris, tapi sebenarnya udah mulai nulis lirik bahasa di situ. Cuman emang memiliki kesulitan nulis lagu dalam bahasa waktu itu. Karena emang si Johnson untuk nulis bahasa tuh udah lama. Oke. Nah itu dapat masukan juga dari Mas Indra Ameng kan. Ya, lu band Indonesia ya harus
nulis inilah apa Coba ya. bahasa ibu gitu. Itu jadi tantangan buat kami sih. Oke. Makanya dari apa album-album sebelumnya tuh yang dari bahasa Inggris ada nyempil lirik bahasa. Nah Sedikit. itu masih Tata. Terus album kedua jadi ada 2. Di titik apa Tata mempercayakan penulisan lirik berbahasa Indonesia ini ke kamu, Ji? Ketika pandemi dan waktu itu Tata ansietasnya semakin memburuk dan dia sampai nggak bisa nulis aja, Oke, writer's block. lebih takut untuk nulis. Apa yang ditakutkan ketika aku nggak paham ya, maksudnya kondisi orang dengan anxiety ketika dia mau nulis takut. Nah, sebenarnya rasa takutnya tuh dari mana, Ji? Mungkin yang kamu pahami. Ya aku sih ngerasa ya kecemasan itu sih ya datang dari kepala sendiri sih. Ketakutan itu mungkin banyak trauma-trauma yang tidak kita sadari waktu dulu, terus akhirnya menjadi apa ya, karena kita kurang aware dan kita anggap biasa, akhirnya si ketakutan itulah yang jadi apa ya, jadi semakin takut untuk nyoba sih gitu. Oke, jadi ngebayang-bayangin Iya. bisa takut jelek, bisa takut apa gitu-gitu ya. Terus dia minta tolong nggak kamu untuk coba kamu yang tulis gitu? Nggak minta tolong sih, lebih ke ini apa, ya udah gue yang nulis gitu. Oh, dia oke gitu. Iya, emang ya udah nothing tulus aja nulisnya juga. Ya nulisnya juga karena nonton film Stephen Chow. Yang mana? Aku lupa sih. Jadi waktu itu kan pandemi, nggak ada apa, nggak punya aktivitas lain selain nonton film gitu. Ya aku nonton rewatch ulang aja film-film Stephen Chow. Masih di ingat situ nggak tuh lagu pertama yang mana? Yang ditonton? 7456. Apa? 7456 7456. itu Ditulis itu dalam lirik pertama setelah Stephen Chow. Makanya sebenarnya dari aransemennya lumayan sedikit komedi gitu sih, si lirik itu, lagu itu. Iya, tapi nggak disangka-sangka sih karena nonton Stephen Chow dapat ide nulis lirik. Aku penggemar Stephen Chow juga. Kayak aku suka banget. Kamu pernah nonton nggak film dia judulnya Love on Delivery? Love and Delivery. Yang dia belajar kungfu sama scammer terus pakai topeng Ultraman. Oh belum. Lu lihat, lucu banget itu, lucu banget. Love and Delivery. Stephen Chow, Stephen Chow. God of Gambler. God of Gambler. Banyak sih dia ya. Banyak banget. Dan legend lah orang itu. Kalau kan nggak asing ya si Stephen Chow, kayak film-film ya tahun 2000-an pas aku kecil tuh yang masuk di televisi Indonesia kan ya film-film Hong Kong, Stephen Chow, terus film-film India, film-film telenovela gitu. Film kungfu gitu, Shaw Brothers. Iya, film-film yang budayanya yang tadi tuh, yang jalur perdagangan. Oh ya kan? iya benar. Ada memori itu juga ya. Memori masa kecil ya, itunya sih yang di. Iya ya dulu. Diungkit. Dulu banyak ya telenovela. Iya telenovela. Meteor Garden. Iya, tapi Taiwan sih Meteor Garden tuh. Iya. Tapi kan masih Chinese lah ya. Chinese. Bener juga ya. Memori masa kecil. India. Jadi sebenarnya kamu merangkai cerita besar itu juga dengan kepingan-kepingan yang kamu tahu dari hidupmu. Iya, dari memori-memori aja. Jadi basisnya tuh memang bukan mikir teoritis dulu baru dibikin, tapi apa bahan yang kamu punya, apa bisa dijadiin dunia kayak apa gitu ya. Iya, karena ini aku juga baru aku sadarin sih secara kayaknya penulisan aku itu lebih ke berendam gitu. Apa yang ada di kepala aku tulis dulu semua baru disusun. Oh, ditumpahin aja dulu. Iya. Terus baru disusun kayak puzzle. Iya. Sesusah apa menyeleksi dan menyusun kembali tumpahan pikiran itu, Ji? Kayak seleksi gampang sih. Gampang. Maksudnya Respect. bukan gampang sih, kayak apa? Kita coba baca. Oke. Kalau enak ya udah enak, kalau nggak enak ya nggak usah gitu. Cuman sesimpel itu. Terus ketika pokoknya dicoba diucap aja sih. Oke. Enak kan ketika diucap. Kalau merasa asing gitu kayak enggak deh. Oke. Kayak Langsung silabelnya dites gitu. aja gitu ya. Dites aja dibaca. Kalau aku ngebaca sebagian lirik kalian tuh kayak memang cenderung pengungkapannya tuh nggak direct gitu kan. Kayak
pakai metafor, pakai bahasa figuratif lah ya gitu. Itu memang pilihan yang disengaja atau kebetulan karena kamu nulisnya gitu aja, jadi itulah jadi identitas lirik Johnson? Akhirnya ada yang disengaja maupun tidak disengaja yang aku rasain ya. Mhm. Jadi gitu sih. Kayak ada beberapa yang emang sengaja dibikin metafor. Oke. Dan ada juga ternyata orang ngeliat ini tuh ternyata metafor ya. Oh gitu. Padahal kamu maksudnya direct aja gitu. Iya. Oh, misalnya apa sih? Ya banyak yang bilang kan kayak lagu Meragukan Anti Depresan Lagi kan itu sebuah metafor ya. Oke. Ya padahal kan itu cerita teman Reportase aku aja ya, laporan aja gitu. Laporan aja. Ternyata lirik yang tidak langsung atau lirik yang cukup personal itu bisa banget dinikmati banyak orang, banyak pendengar di Indonesia. Aku tahu Johnson punya banyak pendengar di Jakarta dan sekitarnya. Tapi suatu hari ketika aku pergi ke Padang, aku lihat Johnson main di Taman Budaya di Padang, yang nonton ribuan orang dan mereka singelong tuh. Aku di tengah-tengah orang sebanyak itu ngelihat temenku main di panggung dan semua orang singelong lagunya kayak anjir jagoan sih Haji. Itu bukan pengalaman pertama ternyata ya, kalian manggung di luar Jakarta atau luar kota besar di Jawa dan respon orang semantap itu gitu sih. Untuk ya Johnson tuh aku selalu bilang ke anak-anak kayak kalau kita nggak ada yang ngajak gitu, misalkan si daerah ini nggak bisa ngajak kita, ya kita harus bisa nyamperin juga ke daerah ini gitu. Jadi ya selalu mengagendakan tur-tur secara mandiri gitu loh. Kalau emang nggak ada yang ngajak, Diusahain yang penting sampai. ya selagi ada rezekinya ya kita lakuin tur aja lah. Kita coba kontak si kolektif kota tersebut. Oke. Apa yang bisa kita kerjasamain. Oke. Nah, biasanya sekarang itu kan karena udah ada data pendengar digital, musisi itu memilih titik-titik yang mau dikunjungi berdasarkan jumlah pendengar. Kalau yang kalian alami di Johnson tuh malah nggak kayak gitu ya? Iya, karena kalau untuk sekarang aku sih lebih ngerasa Johnson lebih banyak banget datang ke konser tuh di tempat di luar Pulau Jawa khususnya. Kayak di Sumatera, dan waktu itu pertama kali tur di Kalimantan itu ya full house. Rame ya? Rame. Dan data itu nggak ada di data digital kalian? Secara digital masih menang Pulau Jawa sih. Iya. Di kota-kota besar tuh. Iya. Tapi begitu offline di sana, Secara offline gila-gilaan. justru di luar Pulau Jawa yang lebih banyak. pas Itu main yang di kaget Jakarta sih. malah biasa aja offline ya? Iya. Mungkin karena terlalu sering juga main di Oh, Jakarta iya, mungkin kan. ya. Kalau di daerah-daerah tertentu kan jarang banget gitu. Iya, jadi kayak momen spesial gitu ya. Iya, antusiasnya lebih besar, terus orang-orang lebih mendengarkan album-album lainnya. Iya. Tapi aku ngelihatnya gini juga sih, Ji. Jadi kayak angka stream digital dan demografi pendengar berdasarkan daerah tuh jangan juga dijadiin patokan mutlak ya buat band-band tuh. Karena gimana pun ketika diupayakan oleh bandnya datang ke sana, responsnya juga hangat sekali gitu ya. Kayak bisa aja kok banyak pendengar yang mau datang ke acara offline di daerah-daerah lain. Kadang kasihan juga soalnya kan, Ji. Band komunitas-komunitas di daerah tuh ragu mau ngundang band yang dianggap band nasional gitu karena takut nggak ada yang mau gitu, nolak. Dan kalian selama ini membuktikan bahwa selama bandnya mau effort nyamperin, penonton juga mau lah effort gitu ya. Iya. Paling jauh atau paling kecil kota yang kalian pernah main di mana, Ji? Paling jauh ya Singapura, Malaysia, terus Oke. Kalau lokal Indonesia? lokal Lombok pernah, Kalimantan, Kalimantan tuh di mana? Pontianak, Pontianak. Banjarmasin, Samarinda, sama Balikpapan, 4 kota itu. Jadi waktu itu tur mandiri ke sana kerjasama sama kolektif. Nggak dapet titik Kalimantan Tengah, jadi Pontianak langsung ke Banjarmasin, itu 36 jam Jalur darat. jalur darat. Beneran 2 hari di jalan. Dan rutenya ajaib ya. Jalannya Secara jalan
jalur provinsi sih lebih nyaman ketimbang Sumatera ya. Secara geografis ya. Oke. Juga dia kebanyakan lurus, nggak yang berkelok-kelok. medannya nggak berat gitu ya. Medannya nggak terlalu berat, terus jalanan bagus lah untuk beberapa daerahnya. Terus ya paling itu aja sih, minim pencahayaan. Gelap aja nih. Ya, sebagai apa ya, pulau yang banyak sumber daya alamnya, terutama batu bara yang untuk listrik, tapi paling gelap Kok itu gelap? miris. Bener. Listrik kan dari situ ya kan, Iya. dari batu bara. Kok gelap? Kayak ironi aja sih, ironi Itu aja. sama kayak cerita teman-teman dari Buton tuh sih. Mereka menghasilkan aspal, kok jalannya batu gitu. Seringkali hasil bumi di satu daerah tuh paling asing justru dari mereka ya. Itu sih yang aku yang aku rasain selama tur atau punya kesempatan bisa datang ke daerah-daerah. Karena kalau aku sih selalu hal yang pertama aku cek tuh pasti sekolah. Sekolah. Apa yang kamu lihat dari sekolah biasanya? Ya kayak apa ya, aku selalu ngebayangin kayak aku lebih beruntung deh tinggal di kota, terus transport umumnya gampang gitu. Sedangkan kalau di sana tuh wah, sekolahnya di sini, Rumahnya di mana? pemukimannya di mana, Buat hadir ke sekolah aja effort banget gitu. effort banget. Ya. Benar sih. Itu berpengaruh nggak Ji, pengalamanmu tur dan mengunjungi banyak tempat di luar Jakarta terhadap kecenderungan kalian sebagai band untuk peka sama masalah-masalah sosial di Indonesia? Pasti berpengaruh sih secara langsung maupun gak langsung ya, kayak ya seperti romantisasi impulsif aja lebih ngebahas soal isu kemiskinan kan. Itu semua kalian temui setelah kalian ngeband gitu kan? Pengalaman-pengalaman yang Setelah maupun sebelum juga sih, Sebelum ya. karena ketika aku magang di kuliah juga kan, aku magang di peternakan tuh di Jonggol, di Kabupaten Bogor. Iya. Dan itu meskipun dekat ibu kota tapi masih jauh banget jarak sekolah ke pemukiman. Terus nggak ada transportasi umum gitu, Oke. Oh, jadi memang keresahan yang menumpuk. menumpuk. Dan ketika kalian bikin musik jadi punya Iya. cara mengartikulasikannya gitu ya. Ya bahkan di Surabaya aja transportasi umumnya aja susah. Benar. Segitu kota kan. sebesar itu ya. Kota sebesar itu. Aduh. Kalau misalnya main ke kampungku Ji, di Bangka, itu kayak bener tuh kayak yang kamu ceritain di Kalimantan tuh jauh gitu, terus nggak ada transport umum, terus ya kayak susah ya. Kayak banyak daerah di Indonesia tuh karena kita masih ngandelin industri ekstraktif, ambil aja Iya. tapi nggak balik dia, nggak jadi apa-apa. Menarik. Setelah trilogi ini yang kubayangkan menguras tenaga buat Jansen, kebayang nggak bikin proyek selanjutnya apa? Sebenarnya udah kebayang secara konsep, tapi untuk penulisan belum. Oke. Konsepnya Tapi- boleh di-share nggak sih? Kayak rahasia sih. Rahasia, masih masih rahasia. Oke, nggak Karena apa-apa. lebih ke konsep kreatifnya aja. Lebih ke konsep kreatif ya. Oke, tapi belum mulai nulis ya? Belum, kayak mau banyakin tur dulu biar lebih banyak bahan bakarnya. Gimana biasanya cara kalian nerjemahin pengalaman tour atau pengalaman ketemu orang ke dalam karya berbentuk musik, Ji? Nah, kalau aku sih selalu nyatet di handphone sih. Kayak apa yang aku lihat atau sesuatu yang menarik di daerah tersebut, atau ketika kita lagi cuman sekedar nongkrong ngobrol sama warga sekitar, Oke. itu kadang suka aku catat ke handphone. Nyatetnya tuh masih dalam bentuk kayak reportase gitu, misalnya sekolah hancur, atau udah dalam bentuk kalimat buat lirik gitu? Kadang cuman aku tulis katanya doang, atau udah apa yang terlintas sebuah kalimat gitu, abstrak sih, masih ya berendam aja. Oke, yang penting buat ada pemantik aja Iya, gitu ya. pemantik, tulis aja, nyusunnya nanti deh. Kalau emang udah diniatin buat Nulis. nulis baru.
Berapa lama Ji biasanya waktu yang kamu pakai buat ngolah satu ide dari tumpukan puzzle tadi menjadi satu lirik yang utuh? Paling cepet nggak nyampe sehari sih. Aku bisa dalam semalam tuh, karena udah banyak kan bankingnya, bisa semalam bisa dapat 6 gitu, tergantung aja. Oke, cepet ya. Ada tips nggak Ji buat teman-teman yang mungkin kepengen nulis lirik sendiri untuk musiknya, tapi nggak tahu harus mulai dari mana atau nggak tahu cara mengolahnya? Kalau aku sih tipsnya, ketika aku nulis tuh selalu punya prinsip biarkan si pendengar atau pembaca tuh kasih ruang lah untuk berimajinasi. Oke. Karena itu dengan kita punya kepercayaan itu lebih ringan aja sih kekhawatiran kita terhadap kayak wah ini kayak cringe deh. Oke. Atau ya ketidakpedean kita menulis itu kayak lebih ringan ketika kita udah percaya kalau si tulisan ini tuh udah punya ruang si pembaca sama pendengar untuk berimajinasi. Iya, anggap aja lah pendengarnya cukup pintar untuk memahami sendiri. Ya meskipun di Indonesia pendidikannya tidak merata atau apapun, ya namanya manusia nggak sebodoh itu. Bener. Ya kan. Percaya aja gitu ya. Percaya aja pasti nyampe kok pesannya. Gitu. Menarik sih. Dengan cara kayak gitu kalian jadi menghindari over explaining kan. Iya. Dan orang bisa punya ruang menerjemahkan sendiri gitu. Oke, setelah tips apa lagi ya kira-kira ya terkait penulisan lirik? Kalau yang harus dihindari apa Ci sebagai penulis lirik? Hindari. Buat yang baru mau nyoba. Ini sih lebih ke ini aku aja ya. Yang kamu lakukan? Yang aku lakuin tuh aku selalu menghindari kata-kata yang terlalu intelektual. Oke. Karena ya kalau aku nulis tuh selalu ingat perkataan dosen aku, ketika kamu berbicara sama seseorang tuh ya harus sama rata gitu loh. Oke. Jangan harus menyamakan kedudukan gitu loh. Harus menelanjangi edukasi gitu biar tersampaikan gitu. Iya, jangan sampai jadi barrier ya istilah-istilah itu. Si pendidikan ini nggak jadi barrier karena kan nggak semua orang berprivilege punya sekolah gitu. Benar. Aku ingat ada satu banter tuh antara dua penulis namanya William Faulkner sama Ernest Hemingway. Faulkner ini ngeritik Hemingway, dia bilang Hemingway ini kalau nulis pembacanya nggak perlu buka kamus katanya. Terus kata Hemingway, kasian banget Faulkner ini, dia pikir perasaan yang besar hanya datang dari kata-kata yang besar. Diketawain sama dia. Toh ya itu semua perasaan yang dalam segala macam bisa aja dari kata-kata sehari-hari kan. Oke, ada lagi nggak Ji yang kamu pengen bahas tapi aku belum tanyain? Apa ya? Boleh aja di-share. Ada campaign mungkin atau ada buku mungkin mau dipromosiin atau apapun. Buku. Aku belum nulis buku lagi sih. Ya. Tapi ya mungkin ini fun fact-nya aja kayak ya salah satu lirik romantisasi impulsif tuh aku juga dapat dari ketika aku pertama kali ketemu juga sama Bang Dea. Oh ya. Itu ada maksudnya kayak apa ya? Jadi pemantik aja lah ya. Ketika waktu itu kan Bang Dea bilang ya kalau nggak ada satupun masyarakat tuh berhak merasakan lapar. Betul. Ya kan? Betul. Ya itu nggak ada satupun masyarakat yang merasakan ya kemiskinan aja sih. Iya. Nggak ada yang berhak ya ngalamin itu. Iya. Itu juga. Amin. Maksudnya dengan nongkrong itu jadi pemantik aku buat nulis. Gitu. Senang sekali denger Reji. Thank you man. Nggak peres ini benar. Thank you. Itu dia Aji teman-teman dari The Johnson.